diksi atau term operasi militer khusus. Tiap konflik rasa-rasanya agak sulit untuk terjadinya atau ada penyelesaian dari itu gitu. Justru yang banyak adalah konflik yang terjadi akan terus dipelihara gitu. Oke pemirsa, kali ini kita di Inframe kedatangan seorang tamu nih. Beliau ini Muhammad Arsy Haikal, mantan Ketua Umum BEM FIB UI dan juga seorang pengamat muda Eropa Timur. Siap Bang. Selamat datang. Terima kasih. Bu Arsy. Terima kasih Bang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang konflik Rusia dan Ukraina ya. Artinya juga dengan pengaruhnya di Indonesia karena memang kita kan sama-sama ya bekerja sama semua ya dengan artinya ada hubungan diplomatik antara Rusia dan Ukraina ya. Indonesia. Oke, pertanyaan saya yang pertama gini, Bung Arsy. Bagaimana Anda melihat konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina saat ini? Oke. Ya pertama mungkin kita bahas soal kenapa harus ada itu konflik gitu ya Bang. Sebenarnya kan kalau kita lihat kita sebagai makhluk yang harus bebas gitu ya. Betul. Dari segala macam penjajahan, konflik dan seterusnya kita merdeka lah gitu. Sebetulnya cukup disayangkan terjadinya konflik itu gitu. Tapi dalam melihat konflik ini, saya kira kita nggak bisa lepas dari konteks, baik itu konteks sejarah maupun konteks politik yang ada pada saat itu gitu. Kalau kita lihat dari akar sejarah, sebetulnya dua negara ini, baik itu Ukraina dan Rusia, itu memiliki akar sejarah yang sangat kuat. Rusia adalah bagian daripada satu imperium besar yang namanya Uni Soviet, begitupun dengan Ukraina gitu. Jadi dua negara ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi historis memiliki sejarah yang panjang dan sebagai saudara tua kalau saudara tua ya. Ya, saudara tua. Nah, kemudian konteks politiknya saat ini adalah Ukraina memiliki kecondongan terhadap apa yang kita bisa sebut hari ini sebagai aliansi barat. Oh iya iya iya. Nah itu yang tidak diinginkan oleh Rusia sebetulnya kalau kita mau baca secara lebih dalam. Karena di situ Rusia memiliki kepentingan untuk melindungi kawasan atau wilayahnya gitu. Jadi ini sebetulnya tidak lepas juga dari konteks perang dingin pada saat itu, di mana Uni Soviet memang sangat bertentangan atau berbeda pandangan dengan Barat. Barat betul. Amerika Serikat dan sekutu lah. Nah ini terjadi sampai hari ini. Bahkan NATO yang memang menjadi perjanjian antar negara-negara Atlantik Utara itu sebetulnya ada asumsi yang bilang bahwa ini adalah buatan Amerika meskipun sebenarnya bisa debatable gitu. Nah Rusia itu ingin mengamankan kawasan atau negaranya dari itu gitu. Dari pengaruh NATO ya? Dari pengaruh NATO. Nah Ukraina justru ingin menjadi bagian NATO. Nah oleh karena itu kemudian ada konflik-konflik yang menyusul sampai hari ini. Termasuk kalau untuk yang konflik terbaru di tahun 2022 yang lalu yang disebut sebagai operasi militer khusus oleh pemerintah Rusia. Mereka nggak pakai kata-kata perang, nggak pakai kata-kata invasi, bahkan mereka melawan itu, Bang. Betul. Jadi mereka pakai diksi atau term operasi militer khusus. Karena memang mereka tidak ingin menginvasi wilayah Ukraina gitu. Sebenarnya nih. Sebenarnya, gitu kan. Jadi kalau kita mulai masuk ke dalam awal mula konflik di Ukraina bagian timur, itu di Donbas, di daerah Donetsk dan Luhansk, itu memang banyak etnis Rusia. Oh, jadi mereka berbahasa Rusia di sana. Oh, iya gitu. iya. Nah, Rusia karena merasa bahwa ini adalah bagian dari mereka juga, karena etnis Rusia itu, maka dari itu Rusia ingin memberikan keberpihakannya terhadap atau perhatiannya terhadap orang-orang ini gitu, Pak. Betul betul. Gitu. Karena di sana itu ada isu juga terkait diskriminasi, terkait dengan kebebasan dan seterusnya. Jadi oleh pemerintah Ukraina di sana di daerah Donbas itu terjadi konflik yang tidak selesai sampai hari ini. Oh, memang sebelumnya ada konflik di Donbas itu? Di Donbas itu ada konflik. Antara masyarakat yang beretnis Rusia dengan pemerintah di sana. Oh, begitu. Nah, dari situ kemudian Rusia seolah-olah diminta untuk terlibat untuk memberikan bantuan gitu. Jadi kedatangan Rusia ke Donbas atau ke daerah timur Ukraina itu didasari oleh
adanya etnis Rusia di sana dan Rusia ingin memberikan perhatian dan bantuan Ya. terhadap orang-orang itu gitu. Nah, yang kemudian di framing dengan segala macam cara bahwa Rusia ingin menginvasi itu. Oke, oke. Ya ini kan menarik ini. Nah. Kita kan banyak nggak tahu gitu kan. Dengan karena kita ini kan dari media mainstream ini kan dikuasai sama Barat semua nih. Seakan-akan yang terjadi adalah Rusia menginvasi Ukraina gitu kan. Yes. Padahal adalah untuk memberikan pembelaan lah ya, untuk melindungi lah Betul. warga negara. Memang Ukraina ya. Memang Ukraina. Tapi keturunan Rusia. Rusia. Jadi memang Anda melihat bahwa ini memang sengaja dimanfaatkan oleh Barat ya. Kali ini dimanfaatkan. Kalau kita bicara gini Bang, gua nggak berani buat spesifik bilang itu dimanfaatin gitu. Ya. Tapi kita coba lihat bahwa kadang-kadang kita ini terpotong-potong mendapatkan satu informasi, jadi nggak utuh gitu. Tapi kita di kampus khususnya itu kan selalu yang namanya isu, ada sebuah isu kita harus cross check itu sampai ke akar gitu. Ya. Nah kita berusaha untuk menyajikan itu sebetulnya bahwa dalam melihat satu informasi itu kita nggak boleh Harus utuh ya. potong, harus utuh, harus Betul. integral gitu. Nah ini bagian fakta sejarah yang emang jarang disajikan di media-media gitu Iya. terkait dengan adanya konflik di Ukraina Timur ini. Betul. Dan Rusia hadir sebagai penolong kira-kira gitu. Tapi kan memang yang namanya negara merdeka itu Iya. tadi sebenarnya yang jadi problem adalah bagaimanapun Ukraina adalah negara merdeka gitu. Betul. Jadi tentu intervensi dari pihak luar atau negara asing ketika memang itu dilandasi dengan ketika itu tidak ada landasan hukum yang jelas, Iya, betul. pasti kan itu jadi pertanyaan, itu jadi polemik di publik. Betul. Nah inilah yang sebetulnya jadi benang kusut menurut saya gitu. Kenapa sampai hari ini konflik itu masih terjadi dan itu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan, Iya. gitu Bang. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngomong secara simpelnya ini Rusianya ingin mengamankan ini ya, kawasan dia lah. Artinya Iya. dari gangguan-gangguan pihak Barat yang kita tahu saat ini kan head to head gitu kan. Banyak lah kayak di Korea Utara juga gitu kan. Korea Utara ini kan mainan Amerika dan Rusia juga ujung-ujungnya gitu kan. Nah, terus Atau mungkin di negara kita berani nggak Bang? Jebut di negara kita misalnya di daerah timur gitu kan, ada campur tangan dari negara-negara kecil kayak Vanuatu. oh iya betul, tentu itu. Itu Ya kan kira-kira kayak gitulah. Kan Ya, kita kurang nggak lebih. terima kan Betul, kalau betul. misalnya Betul. ada pihak-pihak luar yang tiba-tiba ingin intervensi itu gitu. betul. Apalagi kebijakan kita dalam negeri kan, Betul. urusan dalam negeri lah. Betul. Urusan rumah tangga lah ibaratnya kan, ada yang cawe-cawe. Terus kenapa selama ini kan kita tahu gini, Rusia dan Ukraina ini kita tahu lah dengan segala cerita yang tadi, tapi kan kita tahu Ukraina dan Rusia ini kan sebelumnya kan ada ayam aja nih. Apa penyebabnya kok tiba-tiba sekarang Rusia dengan presidennya begitu gagahnya berani melawan Rusia? Ini kan Ukraina kan negara kecil sebenarnya kan, tapi tiba-tiba presidennya itu kan dengan kayak heroik gitu siap melawan Rusia gitu. Apa sih penyebabnya kenapa terjadi perubahan yang drastis ini? Ya, Oke, sebenarnya kalau kita lihat lagi Bang ke belakang gitu ya, ini adalah satu hal yang nggak tiba-tiba sebetulnya. Eskalasinya ini udah dimulai sejak lama. Bahkan ketika pada saat Uni Soviet bubar, kemudian kan negara-negara pecahan Uni Soviet ini berdiri kan, salah satunya Ukraina. Nah Ukraina pada saat itu mengadakan referendum sebetulnya, ingin tetap menjadi bagian dari Uni Soviet atau enggak. Nah, tapi kan mereka memilih untuk menjadi negara sendiri. Begitupun dengan negara-negara lain. Nah, Rusia akhirnya singkat cerita menjadi negara pewaris Uni Soviet gitu, secara nggak langsung. Dan dia juga menjadi negara yang paling besar kan, yang ditinggal dari Uni Soviet gitu. Nah, kemudian pada sekitar tahun mungkin 2013 gitu ya, 2013 terpilihlah satu presiden yang namanya Viktor Yanukovych. Nah, Viktor Yanukovych ini memang terindikasi pro dengan Kremlin atau dengan Rusia, gitu. Karena dia mengakomodir kepentingan-kepentingan yang memang menguntungkan Rusia kira-kira gitu. Tapi di framing dia tidak mengakomodir kepentingan negaranya, rakyatnya sendiri gitu. Karena rakyat Ukraina itu memang menginginkan bahwa Ukraina ini kita harus terlibat dengan ataupun harus bergabung dengan Barat kalau kita mau maju gitu kira-kira kan. Karena isu soal instabilitas, isu soal ekonomi, kemudian pembangunan dan seterusnya itu tidak ramah di negara Eropa Timur kan. Makanya kalau misalnya kita mau maju ya kira-kira harus ke Barat gitu loh. Jangan ke Timur. Ke Timur ini simbol kemunduran kira-kira gitu.
Nah, Barat ini simbol kemajuan. Maka dari itu rakyat Ukraina banyak yang ingin atau menginginkan kita itu harus ke barat, jangan ke timur. Tapi Yanukovych dengan mungkin melihat akar sejarah tadi, dia ingin bahwa kita saudara tua gitu ya, dengan betul, Rusia gitu. Kira-kira gitu. Nah, kemudian akhirnya dari situ ada operasi-operasi mungkin ya yang menimbulkan bahwa fakta baru, Yanukovych ini jatuh. Nah, baru kemudian digantilah oleh Zelensky. Ya, meskipun itu ada pemilihannya, ada electionnya gitu, legal lah. Tapi intinya itu pergantian atau sirkulasi kepemimpinan ini dari yang tadinya Yanukovych yang memang pro dengan Rusia, kemudian diganti oleh Zelensky yang lebih pro terhadap Barat. Sehingga ini yang mengancam ketenangan dari seorang Vladimir Putin. Ya, betul. Putin nggak seneng gitu. Jadi ya mohon maaf nih kalau kita kata Presiden Ukraina saat ini ya mohon maaf bonekanya Barat bisa dikatakan seperti itu. Anda melihatnya bagaimana? Kalau saya melihat sebetulnya Yanukovych ini, Zelensky ini lebih kepada dia coba untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan dari rakyatnya sebetulnya. Gitu. Jadi saya nggak berani juga Bang jujur kalau mengatakan ini boneka Barat gitu atau gitu ini boneka Putin. Tapi Anda melihat bahwa memang masyarakat Ukraina inginnya lebih condong ke Barat kalau masyarakat Ukraina sendiri. Karena mereka pernah ada juga mengadakan semacam referendum juga Bang. Referendum ini yang dilakukan di Ukraina kira-kira isinya adalah rakyat Ukraina ini kita harus bergabung ke Uni Eropa atau enggak gitu. Nah, lebih dari 70 atau bahkan 80% mereka menginginkan untuk gabung terhadap Uni Eropa gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang mengganggu ketenangan dari seorang Vladimir Putin. Karena ketika Ukraina ini bergabung ke dalam Uni Eropa secara tidak langsung termasuk NATO juga. Secara tidak langsung itu mengganggu atau mengancam daripada stabilitas yang ada di Rusia gitu. Betul. Bayangin aja Bang, coba misalnya ketika mereka bergabung dengan NATO, otomatis NATO bisa membangun pangkalan militer di sana gitu. Betul. Nah, ini kan jarak dari Ukraina ke Moskow itu relatif dekat. Gitu. Jangkauan lah ya, dan jangkauan tembak lah. Yes, itu dia. Jadi kira-kira Putin itu nggak mau kalau misalnya ada semacam instalasi militer yang bisa ngeker langsung teras rumahnya kira-kira gitu. Iya, betul. Gitu. Jadi ini menarik ini ya, perang antara Ukraina dan Rusia ini kan udah berlangsung sekitar setahun lebih ya. Anda melihat bagaimana ini dampaknya perang ini terhadap masyarakat global? Kalau kita bicara soal dampak, tentu setiap perang itu nggak punya dampak positif menurut gue pribadi ya Bang. Mungkin ada tapi lebih banyak pasti dampak negatif lah. Soal kerusakan, kemudian juga perkosaan dan seterusnya lah. Impact negatif itu pasti akan selalu ada. Nah, kalau kita bicara masyarakat global, tentu yang paling berdampak adalah soal ekonomi gitu. Kita tahu bahwa Ukraina ini jadi salah satu pemasok gandum terbesar dunia gitu. Nah, ketika Ukraina ini terdampak perang, maka ancaman terhadap rantai pasok global ini menjadi ancaman serius gitu. Rantai pasok makanan? Rantai pasok makan, soal gandum tadi. Kita bisa bayangkan, misalnya untuk membuat satu roti, itu kan pasti butuh gandum. Betul. Nah, ketika bahan pokok atau raw material ini jadi isu, maka kemudian komoditas-komoditas yang menjadi penting bagi masyarakat itu secara harga akan naik kan? Gitu. Nah, ini justru yang menjadi dampak serius bagi masyarakat global utamanya ya. Dan Indonesia dalam hal ini sudah mengupayakan menjadi penengah lah kira-kira gitu. Kunjungan Pak Presiden waktu itu ya. Pak Presiden pada tahun 2022 itu kalau saya nggak salah 29 Juni di Ukraina, kemudian sehari berikutnya ada di Rusia di Moskow tanggal 30 Juni 2022. Nah, inilah yang memang saya lihat adalah itikat baik dari pemerintah Indonesia dan sekaligus membuktikan bahwa politik atau prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu masih relevan hingga saat ini gitu. Kita tahu bahwa ketika misalnya kita tidak menganut prinsip itu, maka ketika kita datang ke salah satu membela salah satu ya. Ini akan terindikasi terindikasi wah ini membela salah satu. Tapi dengan kita punya prinsip politik bebas aktif itu, justru ini adalah upaya bahwa kita tidak pro terhadap perang, terhadap penindasan, tapi kita pro terhadap bagaimana masyarakat global ini bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang seharusnya didapat gitu. Selayaknya tidak ada perang gitu. Betul. Nah, jadi
memang sebetulnya dampak ini sangat merugikan bagi masyarakat global, khususnya tadi dalam bidang ekonomi misalnya. Belum lagi kita bicara soal kemungkinan security di tingkat global, misalnya nanti ada apa Merembet kemana-mana. potensi negara lain ikut konflik di campur. negara lain gitu. Iya, betul. Bisa jadi nanti ada perang di Pasifik dan Betul. seterusnya. Ini kan justru akan merugikan juga. Betul. Gitu, Bang. Tapi Anda melihat peran politik Indonesia saat ini kemarin dengan upaya ini udah benar ya, artinya kita berada di tengah-tengah, kemudian secara rasional dan secara pertimbangan politiknya ini lebih menguntungkan Indonesia menurut Anda? Oh ya, tentu ya, dengan politik bebas aktif ini justru ini menguntungkan Indonesia. Ya. Artinya gini, kita akan dilihat sebagai negara yang memang pro terhadap perdamaian. Kita tidak menginginkan adanya perang. Kita justru berusaha untuk menjembatani komunikasi antara pihak yang sedang berperang. Ya. Dan tujuannya adalah satu, Bang, sebenarnya, gencatan senjata. Dan Pak Presiden berserta Ibu Negara pada saat itu melakukan kunjungan ke negaraan atau disebutnya itu plesir perdamaian. Ya. Plesir perdamaian ke Ukraina dan juga ke Rusia. Yang pokok daripada pembahasan itu adalah mendorong kedua negara untuk duduk bersama dan melakukan upaya-upaya diplomasi supaya menghasilkan gencatan senjata itu. Iya. Dengan mengingatkan bahwa global ini butuh kepastian akan rantai pasok pakan tadi. Selain itu tentu kalau Indonesia kan ketergantung kita ke Rusia masalah ini ya. Masalah persenjataan mungkin ya, Indonesia ketergantungan Indonesia ke Rusia ya. Karena kan persenjataan dunia ini kan kita tahu lah beberapa negara yang betul-betul sangat proper lah untuk itu kan Rusia barangkali, kemudian Salah satunya. iya kan salah satunya Rusia, Amerika. Ya, dengan situasi yang terjadi saat ini dengan perang yang berlarut-larut, kita belum dengan kerugian lah, udah gila-gilaan ya masyarakat sipilnya udah berapa puluhan ribu mungkin yang udah mengungsi, meninggal tentara. Nah, jadi kalau Anda nih sebagai seorang pengamat muda nih ya, Anda melihat ujungnya dari perang ini apa? Ujungnya ini seperti apa nanti? Ya. Ya, yang pasti pengamal itu bukan peramal, Bang. Jadi kita nggak mungkin tahu ujungnya akan seperti apa, gitu kan. Tapi yang jelas dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang ada, kita bisa konstruksi itu menjadi sebuah analisa gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat belakangan ini dan juga fakta-fakta sejarah yang ada bahwa setiap konflik rasa-rasanya agak sulit untuk terjadinya atau ada penyelesaian dari itu gitu. Justru yang banyak adalah konflik yang terjadi akan terus dipelihara gitu. Untuk kepentingan segelintir tentu gitu ya. Kayak misal ketika ada perang di Irak ataupun di Afghanistan misalnya. Apakah konflik itu selesai sampai dengan hari ini? Enggak. Saya kira tidak gitu kan. Nah, ini kan untuk pihak-pihak yang memang tadi udah dimention soal produsen senjata misalnya. Ya. Mereka kan perlu market, Bang. Betul, betul. Iya kan? Ketika nggak ada medan perang, nggak ada medan tempur, siapa yang mau pakai produk mereka kan gitu kira-kira. Nah, saya kira mungkin itu jadi salah satu pertimbangan juga bahwa apakah konflik Rusia-Ukraina ini akan selesai. Saya tentu sebagai, misalnya tadi dibilang atribusinya sebagai pengamat bukan peramal, jadi nggak tahu lah gitu ya. Tapi kalau kita melihat tadi, bisa jadi ini akan dipelihara, tapi bisa jadi juga ini akan selesai. Ya. Nah, ketika pertanyaan selanjutnya adalah siapa kemudian yang bisa berperan, mengambil peran itu ya peran untuk menyelesaikan ini? Saya kira justru saya berposisi atau berpihak pada mendorong pemerintah kita supaya bisa mengambil peran itu. Oh, Indonesia bisa punya peluang untuk itu menurut Anda? Gitu ya. Karena tadi, Bang, kita ini sebagai, kalau kita melihat konteks geopolitik Indonesia saat ini, kita sudah cukup diakui lah kalau saya bilang ya. Di kancah internasional. Di kancah internasional. Ya. Kita lihat kemarin KTT G20 itu cukup sukses diselenggarakan di Indonesia dengan tidak adanya hambatan dan gangguan yang berarti gitu kan. Nah, ini yang kemudian saya kira bisa jadi nilai jual gitu dan daya tawar terhadap negara-negara internasional bahwa kita sebetulnya mampu untuk menjadi jembatan untuk perdamaian antara dua negara ini gitu, yang sedang berkonflik. Saya kira itu. Oke. Ini omongan ini daging semua isinya ya. Baik, mungkin untuk segmen itu kita cukupkan, tapi ini minimal menjadi rujukan, bisa jadi salah satu rujukan bagi generasi muda nih. Jadi kita bisa melihat nih kan,
akar masalah dan penyebab gitu kan terkait dengan perang di Rusia dan Ukraina. Baik, terima kasih Bung Arsi atas waktunya kita berbincang-bincang di kampus UI tercinta ini. Sama-sama Bang. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.